Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, bersama saya Atin Janatin dari Klinik Ashifa Medika. Dalam memperingati Hari Gizi, sore hari ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa dari Departemen Ummahat Ashifa Al Khairiyah bersama Ibu Sri Wahyuningsih. Mari kita sapa. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. Ibu hari ini keadaannya? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Insya Insya Allah, alhamdulillah. Ibu, hari ini kan kita dekat-dekat memperingati Hari Gizi ya Bu ya? 25 Januari. Iya betul, 25 Januari. Nah, kita akan ngobrol nih Bu, ngobrol mengenai kesehatan di masyarakat nih. Karena Ibu banyak ya ke masyarakat gitu kan, bersosialisasi dengan masyarakat. Menurut Ibu nih, kira-kira kesehatan masyarakat saat ini tuh seperti apa sih Bu? Mungkin utamanya di gizi masyarakatnya gitu Bu. Kan Ibu banyak nih gitu kesana kemari sebagai seorang ibu juga dari anak-anak gitu ya, di keluarga juga, mungkin melihatnya seperti apa nih Bu, kesehatan di masyarakat. Iya. Dari pengalaman yang kita lihat di masyarakat ya. Pertama, kesehatan masyarakat secara umum nih kan kita ini di Indonesia ataupun di masyarakat sekitar yang terdekat dengan kita itu pada umumnya kan ada beberapa kendala dalam masalah kesehatan. Pertama mungkin oleh-oleh atau masa pandemi ya, itu yang terkait infeksi itu masih terasa di masyarakat. Terus yang kedua juga penyakit menular itu juga masih ada ternyata di masyarakat. Dan yang tidak kalah penting juga ternyata yang sekarang udah mulai meningkat itu adalah penyakit tidak menular. Di antaranya adalah gagal ginjal, diabetes gitu ya, jantung gitu kan, atau obesitas malah gitu ya, hiperkolesterol dan sebagainya. Itu kan penyakit-penyakit yang harusnya ada di masa tua. Nah, kondisi saat ini justru ada di masa-masa usia muda gitu ya. Itu jadi PR kita bersama. Terus apalagi saat ini nih Indonesia ini sekarang nih kita lagi masalah stunting ya, khusus untuk anak usia dini. Stunting itu masalah pertumbuhan dari anak-anak kita, anak-anak usia dini. Dan ini kaitannya sama Hari Gizi Nasional. Nah, sekarang kan yang lagi diangkat isu itu adalah bagaimana kita mencegah stunting. Dan itu semua penyakit semua itu ya yang ada di masyarakat itu pasti tidak terlepas dari peranan gizinya itu seperti apa gitu kan. Faktor utama penentu kesehatan kan pertama adalah gaya hidup ya. Gaya hidup tuh diantaranya adalah pola makan ya, dan pola makan kaitannya sama gizi gitu ya. Kan sekarang banyak makanan kita lebih cenderung junk food gitu ya, makanan siap saji, terus makanan tinggi kalori gitu ya, rendah serat gitu ya. Terus makanan-makanan yang lebih kita sukai kan yang manis-manis gitu kan, yang tinggi gula, sehingga muncul banyak penyakit-penyakit yang memang penyakit tidak menular sekarang lagi sedang banyak-banyaknya. Itu semua karena memang gizi itu. Jadi awalnya memang diambil dari gizi dulu ya Bu. Iya, ya? dari asupan makanannya kan. Mungkin terus, karena Ibu juga kan sebagai ibu rumah tangga juga di rumah ya, menyiapkan makanan-makanan untuk anak-anak gitu ya, yang untuk bergizi keluarga yang gimana gitu, jangan sampai yang terlalu banyak lemak, yang terlalu banyak gula gitu ya Bu. Jadi kalau menurut Ibu nih, kira-kira perlu nggak sih Bu ke masyarakat tuh mengenai edukasi atau pendidikan nih mengenai gizi yang bagus untuk anak-anak tuh seperti apa gitu, pengolahannya atau cara apa ya? Kadang kan kalau anak kayak sayur kan nggak mau gitu. Kira-kira perlu nggak sih menurut Ibu? Iya kan, karena masalah kita ini adalah masalah gizi ya, dan yang gizi ini kan berarti terkait pola hidup masyarakat kan, baik terkait gizinya, baik terkait jenis makanannya gitu kan. Nah, memang sangat perlu ini karena kan yang berperan itu kan masyarakat, terutama kaum perempuan ya, kaum ibu, dan nggak cuma kaum ibu, mungkin remaja gitu ya, orang tua. Ini penting banget terkait masalah gizi. Dan memang hal yang harus kita lakukan sekarang ini adalah pertama bagaimana mengedukasi terkait penting loh gizi ini gitu. Kenapa sih kita harus memperhatikan gizi? Karena ternyata dengan memperhatikan gizi ini kan salah satu investasi jangka panjang kan buat kita hidup, pengen hidup panjang lah gitu ya, tetap sehat gitu ya, tetap bugar, itu kan salah satunya gizi. Dan itu memang harus edukasi, sosialisasi terhadap masyarakat itu sangat-sangat penting dan harus kita upayakan gitu ya, karena bisa jadi masyarakat itu pertama nggak paham
nggak ngerti gitu ya, nggak tahu ilmunya. Kenapa sih kita harus memperhatikan gizi? Jadi memang baik dari kesehatan, dari lembaga pemerintah atau dari organisasi-organisasi yang memang punya aware, punya kesadaran untuk kesehatan ini, masalah kesehatan, ya kita harus memperhatikan pengetahuan edukasi masyarakat tentang gizi. Iya. Nah, Itu yang pertama memang harus kita lakukan. Berbicara ke masyarakat ya, bukan masyarakat tuh beragam ya Bu ya. Ada yang mungkin pendidikannya tinggi, ada yang rendah gitu. Tapi kalau memang mengenai gizi ini memang betul seperti Ibu tadi katakan, memang penting gitu ya. Apalagi mungkin sebagai garda terdepannya, sebagai ibunya nih di rumah gitu ya, yang mempersiapkan untuk anak, untuk keluarga. Kalau dilihat Ibu di masyarakat, sebenarnya mereka kira-kira sudah pernah mendengar atau pernah tahu mengenai stunting nggak sih Bu sebenarnya? Dan kira-kira sepenglihatan Ibu di masyarakat, ada nggak sih Bu kasusnya gitu? Ya terkait gizi ini masyarakat sebenarnya mungkin faktor pertama kan terkait gizi ini bisa jadi faktor pendidikan juga ya. Faktor pendidikan, pengalaman, pengetahuan itu di masyarakat kan beragam ya. Bisa jadi mungkin yang menengah ke atas lebih paham, dia tahu dari berbagai macam, bisa dari buku, dari elektronik dan sebagainya. Nah sebenarnya sosialisasi gizi ini juga bisa kita lakukan kan lewat media sosial media gitu. Mungkin orang yang sering terlibat sosmed bisa jadi mungkin tahu dari lebih sana. Sering, lebih tahu. Atau juga mungkin ada masyarakat tertentu, terutama mungkin kalangan di bawah, masyarakat bawah gitu yang ekonominya kurang gitu ya. Berarti itu memang paling tidak harus ada edukasi yang rutin, mungkin pertemuan semacam offline gitu ya. Sebenarnya pemerintah punya program lewat Posyandu, itu ya pos pelayanan Posyandu. Itu salah satu tugas dari kader-kader kesehatan itu salah satunya adalah bagaimana masyarakat itu paham tentang gizi, terutama ini akibatnya kalau kurang gizi ini terhadap stunting seperti apa. Sebenarnya sebagian masyarakat mungkin sekarang sudah mulai paham ya, udah banyak yang tahu terkait masalah stunting ini gitu. Mungkin salah satunya mereka mendapat informasi dari kader-kader kesehatan yang ada di Posyandu atau di klinik-klinik ya, di rumah sakit ketika anaknya bermasalah terkait stunting. Saya pikir mungkin sebagian besar sudah tahu, tapi mungkin sebagiannya lagi juga kalau yang tidak aktif ke Posyandu, tidak pernah mengikuti informasi, ya bisa jadi mungkin nggak paham tentang stunting. Dan ini untuk agar masyarakat tahu ya kita harus aktif mungkin dari kitanya ini. Iya. Nah kira-kira nih Bu, selain tadi mungkin ada beberapa kalau dilihat dari masyarakat ada yang mungkin sudah paham, ada yang mungkin belum paham. Kira-kira nih dengan melihat masyarakat yang beragam gitu ya, dari segi pendidikan, dari ekonomi, tidak semua orang punya, tidak semua orang mungkin pendidikannya tinggi juga gitu ya, khususnya mungkin yang menengah ke bawah gitu ya Bu ya, yang mungkin pendidikannya yang mungkin tidak tinggi gitu ya. Apa nih kira-kira Bu, selain mungkin pendidikan ya diberikan gitu, kira-kira apa ya upaya yang bagus juga nih untuk masyarakat nih? Ibu kan mungkin lebih tahu gitu kalau ke masyarakat gitu. Iya, pertama mungkin kan kita dapat angka stunting itu kan sebenarnya dari siapa ya? Pertama itu kan dari kader ya. Iya betul. Dari kader kan, kader kesehatan. Nah, baru kita mungkin mereka lapor kan ke di tingkat di atasnya. Akhirnya kita menemukan kan ada angka stunting gitu ya. Dan ini harus dikomunikasikan dengan orang yang bersangkutan kan. Kalau anaknya tuh kena stunting gitu ya. Kenapa kena stunting? Itu kan harus dikasih tahu penyebabnya anak-anak kena stunting seperti apa. Itu jadi dari pertemuan offline itu ya. Dari pertemuan offline kalau untuk masyarakat yang terkena stunting itu anaknya. Terus yang kedua, setelah anaknya kena stunting kan dia juga harus gimana caranya nih agar anaknya itu bisa lepas dari stunting. Dan kita juga harus sosialisasi juga nih tenaga-tenaga kesehatan atau orang-orang yang aware dengan kesehatan. Gimana caranya juga mencegah stunting, karena ternyata stunting itu bisa dimulai dari masa remaja gitu, dari masa remaja, dari masa kehamilan gitu ya, terus sampai kelahiran kan akhirnya gitu kan. Nah itu memang harus terus menerus sosialisasi, terutama dari pemerintah dan organisasi-organisasi yang memang peduli terkait kesehatan. Itu harus terus mungkin harusnya lebih aktif gitu ya, lebih aktif mendata siapa yang hamil gitu ya, siapa yang
lahir, kondisi anaknya juga gimana caranya agar mereka aktif ke posyandu, terus berapa remaja, kondisi mereka gimana. Kan kalau yang kita pahami kan kalau anemia itu bisa itu berdampak nanti anaknya tuh dari sejak hamil juga udah ketahuan bahwa anak itu akan terkena stunting. Nah, itu harus memang sosialisasi ke masyarakatnya harus masif dari berbagai itu dari pemerintah gitu kan, dari berbagai organisasi, dan termasuk juga kita dari Departemen Umhat juga, apalagi dari klinik Medika Syifa kan yang terkait dengan kesehatan, berarti harus lebih aktif lagi ke masyarakat. Dan memang harus sosialisasinya harus gencar. Ya, berarti memang ditekankan lebih ke pendidikan kesehatan kesehatan karena itu yang paling mudah, paling murah ya Bu ya. Dan kalau mereka nggak paham kan ya tetap aja akan sulit kita memberantas stunting atau mencegah stunting gitu ya, atau menyelesaikan masalah stunting. Kan kuncinya ada di mereka gitu, di pemahaman mereka. Berarti selain kita membantu memberikan makanan tambahan ya, makanan yang bergizi misalkan untuk anak-anaknya, ya yang paling utama adalah kita memberikan pemahaman, kesadaran kepada orang tuanya bagaimana dia harus menyediakan makanan yang bergizi. Kan nggak harus mahal. Iya, kayak tahu tempe kan murah ya gitu. Nggak harus ayam tiap hari, 3T. Nggak harus daging tiap hari ya Bu ya. Oke, sangat bermanfaat sekali Ibu pembahasan kita hari ini. Ada nggak sih Bu tips, trik, atau mungkin pesan-pesan nih untuk para umahat di luar sana nih yang mempersiapkan piringnya setiap pagi, siang, sore gitu ya, untuk anak-anaknya dan keluarganya untuk menghindari stunting, mungkin ada pesan-pesan? Pertama, kita ini kan dalam rangka Hari Gizi ya, Hari Gizi Nasional ini, isu nasional, tema yang diangkat peringatan Hari Gizi ini adalah tingkatkan protein hewani untuk cegah stunting. Jadi ternyata untuk mencegah stunting tuh kita harus lebih banyak mengkonsumsi protein-protein yang hewani. Di antaranya mungkin telur, susu gitu ya. Yang hewani ya, bukan yang nabati. Biasanya kan lebih cenderung ke nabati. Nah, justru yang harus kita siapkan adalah yang hewani. Berarti gimana caranya nih ibu-ibu ini masaknya setiap hari ini harus memperhatikan gizinya, nutrisinya kan. Kalau zaman dulu kan ada 4 sehat, 5 sempurna gitu ya, ada proteinnya, ada vitaminnya gitu kan, ada karbohidratnya gitu kan. Nah, sekarang juga sama mungkin. Bagaimana ibu-ibu ini bagaimana menyiapkan makanan yang terbaiknya untuk anak-anaknya, terutama untuk mencegah stunting ini adalah protein hewani. Gitu. Terus yang kedua, yuk sama-sama belajar ibu-ibu gitu ya, gimana caranya nih biar kita bisa belajar masak dengan baik, mungkin ya dengan benar, sehingga gizi-gizinya tuh nggak hilang juga gitu ya. Kadang kan proses masaknya masak juga pengaruh gitu kan. Betul. Terus satu lagi ya yang terkait stunting itu sanitasi juga perlu ya, kebersihan. Kebersihan lingkungan, kebersihan dari yang kita makan, kebersihan anak juga itu mempengaruhi juga stunting. Mudah-mudahan dengan adanya Hari Gizi ini gitu ya, kita berharap nih ini menjadi momentum buat kita semua gitu ya, baik ibu-ibu, baik remaja gitu ya, baik pemerintah, baik masyarakat gitu ya, atau lembaga-lembaga sosial gitu ya. Mudah-mudahan Hari Gizi ini momentum buat kita untuk mengingatkan betapa pentingnya gizi untuk kesehatan kita. Gizi yang seimbang, gizi yang sehat itu seperti apa? Bukan untuk apa-apa, untuk kesehatan kita juga ya Bu ya. Itu mungkin yang bisa. Ya, terima kasih Bu Istri, sangat mencerahkan sekali ya. Ternyata di masyarakat tuh seperti itu ya keadaannya. Makanya memang di memperingati Hari Gizi ini memang jadi reminder juga nih Bu untuk saya gitu ya, yang nakes gitu, harus lebih menggencarkan lagi pendidikan kesehatan kepada masyarakat, khususnya mengenai gizi ya, karena yang sedang diangkat sekarang gizi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat sahabat sehat semua di bincang sore kita hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang sore dengan tema yang lebih menarik, dengan pemateri yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.